kuning itu juga kurang subur. Biasanya itu subur sekali, cuma bapaknya olah toh, maksudnya dikasih rata, pertama kan tinggi, kurang subur. Akhirnya kita tanamin kacang panjang juga. Terus gimana? Sekarang baru mati, nanti baru tanam lombok lagi gitu. Itu biar ganti gitu kan maksudnya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan video saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan saat ini saya berkesempatan berkeliling lagi di wilayah jalan alternatif nih, yang menuju ke Kampung Semangga Jaya, yang mana ini masih di wilayah lokasi transmigrasi Sidomulyo, distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ini suasana pagi yang cukup cerah. Biasanya di sini pagi itu cuacanya kadang hujan, kadang ya cerah seperti ini. Bisa kita lihat nih, ini persawahan di lokasi transmigrasi Sidomulyo. Seperti ini, itu baru ini ada yang padi, tapi padinya ini seperti ini. Ini kalau tidak salah kemarin terendam air, Mas ya. Waktu ini penanaman terendam air. Mohon maaf sahabatku semua dimanapun berada. Ini tadi perkataan saya belepotan gih, karena sambil fokus melihat jalan yang ini jalannya agak becek. Sini mas. Ya, seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan gih, itu merupakan jalan alternatif dari lokasi transmigrasi Sidomulyo, distrik Semangga, menuju ke lokasi transmigrasi Semangga 1, Kampung atau Kampung Semangga Jaya kalau orang sini menyebutnya. Nah, jadi ini drainasenya penuh dengan air nih, karena memang di wilayah Kabupaten Merauke ini lagi banyak hujan dan ini sangat terawat sekali nih. Jadi rumput-rumputnya ini rumput-rumputnya bersih. Sahabatku semua dimanapun berada, ini yang saya lalui tanggulnya lebar nih, sekitar 3,5 meter. Mungkin memang dipersiapkan untuk untuk mengangkut hasil panen itu tidak kesulitan. Dan padi di sebelah saya ini lumayan bagus sekali nih, loh seperti ini. Itu ada ibu-ibu jauh di sana nih, itu sedang nyabut rumput atau apa itu. Coba saya tak berjalan ke sana. Ini sangat luas sekali nih, sana tuh persawahan semua itu. Jadi seperti inilah suasana pagi hari di lokasi transmigrasi Kabupaten Merauke. Mungkin jalannya di sini. Ini padinya lumayan bagus nih, seperti ini. Kita lihat.
Semoga saja ini hujannya agak berkurang dan angin tidak terlalu besar. Soalnya kalau seperti ini anginnya besar, hujannya intensitas tinggi, ya banyak yang roboh. Tapi ini sepertinya dulu penanamannya tanam basah nih, tanam anakan, tanam satu persatu seperti ini. Semoga teman-temanku semua, sahabatku semua tidak bosan dengan video saya nih. Yang keseharian yang saya bikin itu keseharian warga petani di lokasi transmigrasi. Bu, tanam apa, Bu? Oh, nggih. Kok sendirian Ibu nggih? Oh, nggih. Itu cabai nganu Bu ya, cabai apa? Cabai putih. Oh, nggih. Oh, nggih Bu. Ini mungkin karena ini Bu ya apa? Asam kah apa tanamnya? Pertama sawah tuh cuma Dikeringkan. Oh, nggih. Bu, tapi kenapa kok tidak ditanamin tanamin padi? Waktu itu kan yang pas ada hama merah itu loh Pak, 3 tahun itu toh. Oh. Itu hasilnya kan tani kurang Terus? sekali. Jadi ya daripada ini galekan saja, baru pupuk kan susah waktu itu. Susah sekali toh. Nggih. Ibunya rajin sekali nggih. Bu, maaf Bu, kalau ini juga miliknya Ibu ini. Iya, dari situ padi itu toh. Oh, padi yang bagus ini toh? Saya punya. Bagus sama Ibu punya semua nggih? Iya, pokoknya yang padi yang ada tinggi itu toh yang sudah mulai. Nggih. Maaf Bu, kalau Ibu itu tinggal di Semangga 1 atau di Sidomulyo? Semangga 1. Oh, Semangga 1 sana, Kampung Semangga Jaya. Itu Itu jalur yang terakhir atau? ya pas aspalnya Pak. Oh. Kan masuk jalur batalion tuh kan? Nggih. Kalau Ibu dulu tran Bu ya? Dulu Bapak awalnya tran tuh Jagepop, terus di sana kurang hasil toh, padi nggak bisa ditanam, di sana kan cuma kacang tanah aja. Nggih. Jaga berapa Bu nggih? Jagepop 7. Oh, Jaga 7. Wah, agak jauh. Agrindo. Agrindo nggih. Situ Jaga 7 langsung Agrindo. pindah ke sini, masih saya SMP dulu, pindah ke Tanah Miring. Itu kalau sana tuh maaf Bu ya lahan kering toh kayaknya. Iya, sudah mati Pak. Bu, kalau ini berarti mungkin tanahnya asam atau tanah apa ya? Tanah putih itu memang seperti ini, Bu. Iya. Oh. Ibunya sama bapaknya? Pokoknya sana babat. Oh, yang pakai motor itu, pakai suara mesin babat. Iya. Oh. Berarti ini Bu, ini punya Ibu semua? Bukan, saya punya cuma padi ini, sini sampai generasi sana, sama belok lagi yang sampai gubuk itu. Oh, nggih. Dengan Ibu siapa nggih? Ibu Yanti. Ibu Yanti berarti tinggal di Semangga 1. Tapi ini menurut saya ya, pernah saya bikin video di sana itu masih batas Jembatan Putih. Jembatan Putih. Itu masih wilayah Sidomulyo. Sidomulyo. Ya. Lokasi Sidomulyo, lokasi perintis katanya kan gitu. Iya. Tapi kan walaupun Ibu dari Bu Yanti dari Jagepop, tetap saya mengatakan Ibu kan tran. Iya. Anaknya tran, jamer lah kalau Iya. ngomongnya jamer, Jawa Miruki. Ibu ini kalau padinya itu dulu tanam basah? Enggak, hambur aja. Tapi kok bagus sih? Ya alhamdulillah. Bagus. Ini Bu, ini padi apa FS? Yang Inpari. jatah kemarin loh. Inpari. 32. Inpari 32 ya. Inpari 32 FS 32 ya. Ibu rencana ini memang tanam ini ya? Tanam apa cabai? Iya. Tapi bibitnya Bu sudah ditanam kah ini? Sudah. Oh. Sudah ditanam. Ini ya sahabatku semua dimanapun berada, ini mungkin bukan mungkin, tapi tanah putih itu biasanya di sini kan banyak asamnya. Yang setengah mati memang. Dari sana itu asam itu katanya menurut informasi dari para petani di sini itu harus sering-sering diolah. Sering diolah. Oke, jangan bosan-bosan mengolah. Mungkin Ibu kan bisa ini Bu. Kalau ini ada Ada cabai, mungkin di sampingnya dikasih sawi kah apa bisa. Oh, begitu. Iya, harus jangan ini. Cuma ini saran saja Bu. Iya, enggak apa-apa. Cuma saran saja ini. Semoga ini Bu nanti kan bisa tumpang sari, entah ini kacang panjang, entah apa itu untuk pengolahannya ini biar tanahnya itu cepat asamnya cepat turun. Kemarin tuh sayang itu tanah kuning itu juga kurang subur. Biasanya itu subur sekali, cuma bapaknya olah toh, maksudnya dikasih rata, pertama kan tinggi, kurang subur. Akhirnya kita tanamin kacang panjang juga. Terus gimana? Sekarang baru mati, nanti baru tanam lombok lagi gitu. Itu biar ganti gitu kan maksudnya. Nggih. Insya Allah ini Bu, kalau itu kan pokoknya Ibu rajin rajin olah tanah, asam itu
dia turun sendiri. Kalau enggak ini Bu, ada solusi nggih seumpama dari dinas pertanian sini ya, Iya. itu memberikan fasilitas dolomit. Oh, dolomit. Dolomit kan memang Iya. memang untuk menetralkan Iya. tanah. Tapi untuk sementara dolomitnya di sini itu agak susah kayaknya. Saya tanya-tanya agak susah. Ya semoga ini Bu nanti dari pihak terkait tuh bisa memperhatikan. Bu, kalau cenderung kelompok soalnya cabai itu mahal nih. Iya. Lumayan kan Nggih. hasilnya maksudnya. Makanya kan kemarin kalau waktu padi ada hamanya itu Nggih. kan hasilnya Berarti ini Bu pakai ini Bu apa? iya, Ini pupuk Ponska. Poska. Ponska ini Ponska ini. Iya. Bu. Oh. Nanti Ibu ini gulutan ini bikinnya pakai mesin atau apa Bu? Beko. Sewa beko dulu. Yang ini? Dari, Oh ini berarti dibekok gitu? ya, cuma kita salah tahu buru biar bedengannya banyak sampai sana ternyata kalau tahu begitu mungkin 2 saja yang penting tinggi tanah kuning itu malah bagus. Nggih. Ibu jaga bab 7 berarti ini ya. Agrindo itu seingat saya pernah ke sana. Pemancar loh. Ya pemancar tuh. Ya, Heeh. Itu orang-orang Jawa ya. Itu seingat Ibu dulu tahun berapa Bu? Saya lulus di situ tahun 2000. 2000. Kalau orang tua ke situ Ibu nggak ingat? Saya umur 3 tahun. 80-an. Kurang tahu ya. 80-an mungkin ya. 70-an 80-an. Mm-mm. Oke. Oh berarti Ibu sama Bapak pindah ke sini. Iya, pindah ke Tanah Miring. Tanah Miring. Biasa ke sini ikut suami toh. Oh. Ke Semarang. Oh, berarti memang pindah ke sini Memang nggih. pindah ke Tanah Miring. Tapi Bapak. orang tua masih di. Enggak, Mas sudah di Tanah Miring, sudah menetap. Oh, berarti memang pindah. Memang pindah karena kurang hasil gitu loh, Pak. Nggih. Gitu. Lahan kering. Lahan kering susah juga untuk makan aja susah dulu Nggih. Bapak kasihan. Bu Yanti, ini kalau Bu Yanti itu berarti di sana sudah ditinggalkan, sudah dijual ya. Jual, Itu aslinya mana Bu Yanti itu orang tuanya? Aslinya? Aslinya Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timurnya mana Bu? Jember katanya ya. Oh, Katanya Jember. kan kita sendiri nggak tahu. Gitu. Belum pernah ke sana, aja, Bu. belum, nggak mau juga lah untuk apa. Iya, semoga Bu ini diolah terus nanti asamnya itu bisa turun kembali, pH tanahnya naik, tapi ya ini memang sering-sering diolah tidak semudah sing dibayangkan toh. Mungkin tanah-tanah dulu yang situ juga mungkin asam Bu, itu asam. Contoh sayur-sayuran, di sana tanam sayur kan banyak sekali, mungkin ya asam juga. Ada yang di sana sampai mereka itu malah tidak tanam sayur Bu, tidak tanam padi, padahal aslinya lahan padi, ditanamin ketela. Yang sana kalau lihat itu tanamin ketela di hasil dari daunnya dibawa ke pasar. Kenapa tidak di ini Bu? Ini Mas, asam. Gagal terus dulu Pak, waktu bapaknya nanam tuh tidak ada berhasil. Tapi kalau ini Mak Bu Yanti, kalau miliknya Ibu nih yang ini bagus loh ini. Makanya tadi saya bilang ke sahabat-sahabat saya, penonton saya itu bilang ini tanam basah gitu. Soalnya gini, itu dari anakannya kan bagus. Saya lihat bagus anakannya loh. Yang sana bagus. Oh, tapi ini pernah tadi gagal. Dulu pertama sebenarnya awal mulanya belum ada hama wereng yang 3 tahun gagal terus orang tani itu bagus terus Pak aslinya. Cuma dulu berasnya yang kita sudah setengah mati yang diayak itu aturan bolok itu Pak. Oh. Yang diayak itu kan petani nggak ada hasilnya. Ada hasilnya yang tahun-tahun kemarin. Tahun berapa itu ya? Itu kan enggak. Corona itu. Corona. Oh, itu enggak ya, ada hasilnya, bahkan dari pihak sana pun mengatakan penuh padahal enggak ada. Jadi kayak pusing tuh kita juga. Kadang nggak dibeli juga. Bu, itu berarti ini tanaman sudah berapa, Bu? Tanaman sudah berapa ini? Berapa? 2 bulan Pak. Sudah 2 bulan. Oh, ini sudah 2 bulan tuh Bu ini Bu. 2 bulan, Oh, alah. Bu Yanti. Ya enggak apa-apa Bu Yanti, ini kalau ini memang ini tanahnya Bu ya. Ini tanahnya. Tapi ini Bu Yanti tidak sama bapaknya tidak pernah coba dengan pupuk kandang. Belum coba? Belum. Kemarin ada rencana cuma kan cuacanya masih hujan jadi kotorannya masih basah tuh jadi kayak nanti tunggu musim panas. Bu, ini cuma saran saja kalau Ibu di rumah ada ternak sapi atau kambing, gimana caranya kotorannya walaupun 3 karung 2 karung dikeringkan terus dikasihkan ini. Ya kita kemarin rencana juga mau beli itu. Itu harus. Beli enggak apa-apa. 50.000 aja. Nah, enggak apa-apa. Ibu tolong dikasih. Itu.
Pokoknya Ibu kalau ini sudah dikeringkan seperti ini jangan di sawah lagi, kering terus. Iya, memang. Itu ada mau tomat kah, mau cabai keriting, mau cabai putih. Memang lebih hasil di palawija, Pak. Nah, ya Bu, maaf sekali memang banyak yang beralih. Iya. Tapi ya mau bagaimana? Katanya keluhannya memang tanam padi itu terlalu banyak drama gitu katanya. Modalnya di awal udah besar, kan? Baru hasilnya kan belum tentu di belakang. Gitu. Terlalu banyak drama gitu katanya itu. Baru combine kadang susah, kadang nggak sampai ada yang nggak kepetik juga. Bu Yanti, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Ibu nggih. Enggak, Pak. Terus kalau ada kesalahan kata dan tidak sopannya saya mohon maaf. Nah, ini Bu Yanti saya mohon pamit dulu nggih. Kotor, Pak. Enggak apa-apa. Sahabatku semua dimanapun berada, ya, ini salah satu ya dilematis nih atau keluhan yang mana petani di sini itu terkendala tanah-tanah yang seperti ini kadang tidak banyak diungkapkan nih. Mereka bahan banting saja diolah terus, nanti kan asamnya itu dengan sendirinya akan turun sendiri. Nah, contoh seperti ini ini lahan-lahan yang memang dipersiapkan untuk tanam padi, tapi kenyataan ditanam padi tapi asam, jadi ya dapat dikatakan gagal. Dan mereka kalau yang nggak tahan banting ya ditinggalkan saja sampai tumbuh-tumbuh rumput atau apa. Tapi kalau bagi petani yang memang ulet dan tahan banting akan diolah, yang mana nantinya lahan asam tersebut akan menjadi lahan yang subur. Demikian sedikit penjelasan saya, semoga sedikit bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata atau informasi, saya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih.